Baju yang di baju, tapi mencetak tubuh gitu. Itu termasuk akhiratun kata Nabi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami berdua, Jaja Mutar Ghazali, dan di sebelah saya Ibu Nurul Bayinah ya. Pada materi akidah akhlak, insya Allah pada kesempatan ini kita menginjak bab 4 ya, tentang akhlak terpuji. Kata-kata terpuji itu asalnya dari puji ya. Betapa senangnya apabila kita dipuji orang ya. Apalagi yang memuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk menjadi manusia terpuji ini merupakan dambaan setiap orang ya. Nah, apabila kita ingin menjadi manusia terpuji, maka kita pun harus melaksanakan atau mengerjakan amalan-amalan terpuji, begitu kira-kira ya, benar Bu? Ya, silakan Pak. Ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di akhlak terpuji ini, Ustaz. Ada adab atau tata cara yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu ada berpakaian, berhias, kemudian ada perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Ya. Mungkin ini semua santri juga sudah pernah melakukan hal itu, bahkan terbiasa. Nah, kita lazim ya. Kita akan menyampaikan adab-adabnya supaya benar gitu ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Betul. Sebetulnya semua aspek kehidupan ini walaupun terlihat hanya biasa-biasa saja, tapi kalau didasari oleh akhlak Islami itu akan menjadi ibadah dan suatu hal yang terpuji ya. Contohnya begini ya. Hal-hal yang lumrah, hal-hal yang sangat sepele biasa ya, tapi akan bernilai ibadah apabila didasari oleh akhlak Islami. Jangan jauh-jauh lah, gini, seperti aktivitas tidur, makan, dan lain sebagainya itu kan lumrah ya. Tidak hanya umat Islam saja, orang kafir bahkan hewan sekalipun sama ya. Tapi kita sebagai umat Islam harus beda dong ya, dari orang-orang kafir dan yang dilakukan oleh hewan. Makan kita sebagai umat Islam harus beda dengan orang kafir. Makan kita sebagai umat Islam harus beda dengan hewan. Dan itu adalah ada etika-etika atau akhlak Islam yang harus dilaksanakan sehingga bernilai ibadah. Betul. Kita bahas satu-satu mungkin. Ya. Untuk pertama yaitu ada berpakaian. Nah, ini sangat penting Ustaz, apalagi sekarang itu khususnya santri-santri remaja ini, mereka lebih punya kiblat tersendiri mengenai pakaian gitu. Fashion ya? Iya. Lebih kepada fashion. Iya. Ya. Pakaian itu adalah definisinya apa yang dipakai. Iya, betul. Apa itu pakaian? Apa yang kita pakai ya? Betul. Berupa bisa baju, celana, Dari sarung. Dari atas sampai bawah ya. Nah, kalau dalam sudut pandang Islam ya, tentu tidak hanya sebatas dipakai saja. Nah, ini yang membedakan antara pakaian umat Islam dan pakaian non-Muslim. Kalau dalam Islam, berpakaian itu fungsi paling pokok di dalam Islam itu adalah menutup aurat. Jadi apa itu pakaian? Apa yang kita pakai untuk menutup aurat. Gitu kayaknya. Nah, selain itu mungkin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dalam berpakaian, khususnya perempuan ya Ustaz, karena perempuan ini auratnya lebih banyak daripada laki-laki ya. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini selain menutup aurat, tidak sebatas menutup aurat saja, tapi ada beberapa syarat seperti tidak boleh terlalu ketat, kemudian tidak boleh menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai perempuan ya. Tidak boleh apalagi menerawang ya.
Kemudian selain itu, selain pakaian, ini ada juga perempuan namanya kerudung. Nah, itu kerudung juga macam-macam. Kadang bajunya udah menutup aurat, tapi kerudungnya belum. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu. Ya betul. Ini kalau berbicara tentang pakaian yang paling menjadi objek dari pakaian yang paling bermasalah itu adalah perempuan khususnya, karena perempuan itu ya sekujur tubuhnya adalah aurat. Yeah. Nah, terus secara fitrah juga ini perempuan ini kan kalau dalam bahasa Arab mar'ah ya, mar'ah akar katanya dari ro'a. Jadi secara fitri atau secara naluri memang perempuan itu senang untuk diperhatikan. Mar'ah, seakar kata dengan mir'ah ya, cermin. Karena al-mar'atu, perempuan itu identik dengan cermin ya. Rasa ibu-ibu mau ya genteng. Jadi al-mar'ah ini dari kata ro'ah yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, maka segala cara ia gunakan agar menjadi daya tarik bagi lawan jenis ya. Walaupun harus melanggar etika Islami mungkin gitu ya. Bahkan Ini PR bagi kaum hawa ya. Bahkan ada yang mengatakan, Ustaz, nih sebagian dari kehidupan perempuan itu adalah bercermin katanya. Jadi nggak bisa hidup tanpa cermin ya. Identik dengan bersolek, bercermin. Kalau laki-laki apa, Ustaz? Sisir. Kalau laki-laki apa? Kalau bagi laki-laki sebenarnya tidak terlalu memperdulikan penampilan ya, misalnya. Cuek bebek saja gitu. Dan yang menjadi persoalan justru ya perempuan. Kita perhatikan kalau ke undangan ya, kalau ke undangan istri itu selalu ingin ganti pakaian yang baru saja kalau pergi ke undangan. Jadi era lah mungkin semakin etak kene beda jeung laki cuek ya pakai semacam gitu. Itu mungkin laki-laki lebih memperhatikan penampilan. Ya itu. Jadi dalam hal ini perempuan lebih problematik ya dari sisi fashion busana. Ya. Tapi jangan salah Ustadz, sekarang itu lagi musim namanya laki-laki metroseksual. Jadi ada beberapa laki-laki yang sangat memperhatikan penampilan bahkan lebih dari perempuan. Nah itu lagi musim gimana Ustadz? Oh, waria kayaknya? Bukan. Laki-laki normal tapi mereka sangat sangat perhatian sekali terhadap penampilannya. Misalnya contoh yang suka ke salon misalnya, tapi laki-laki gitu. Tapi normal sih, laki-laki normal kayak gitu. Saya kira kalau memang ada tipe-tipe cowok seperti itu ya kalau memang masih dalam batas-batas yang wajar ya, boleh ya sah-sah saja. Apalagi mereka yang belum punya pasangan, jombloan dan jomblowati pasti sedekah lah berbagai cara untuk menarik lawan jenis. Saya kira kalau sejauh tidak melanggar etika dan norma sah-sah saja, bukan satu hal yang buruk. Iya. Nah mungkin Ustaz ini mengenai ada berpakaian kayaknya nyambung ke ada berhias. Oh iya. Nah ini nyambung, kita bahas aja dua-duanya. Nah berhias juga termasuk salah satu apa yang dipakai ya. Nah berhias. Ini ada beberapa, kan berhias itu ini juga sebenarnya identik dengan perempuan ya. Nah, betul ya. Tidak terlalu. Betul ya. Nah, mungkin ada beberapa dari macam-macam berhias itu seperti memakai tato, mungkin itu lebih banyak laki-laki mungkin ya. Terus apalagi merubah fisik ya. Ya betul. Ya, saya kira satu hal yang menjadi naluri berhias itu ya. Berhias itu suatu hal yang lumrah, lazim dan suatu hal yang fitri ya, terutama bagi kalangan perempuan. Ya. Tapi yang paling dominan itu di kalangan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan lagi. Ya, betul. Nah, perempuan lah objek sih kan dimana aja. Berhias itu merupakan bagian dari ajaran Islam yang secara gamblang
perintahkan ya untuk berhias. Dalam sebuah keterangan disebutkan khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Khuzu zinatakum, jadi kenakanlah pakaianmu yang bagus-bagus ya ketika kamu pergi ke masjid. Ini kan secara umum bahwa ketika kita akan beribadah ya, atau secara umum tidak boleh berpenampilan dekil, lusuh ya, lusuh terus compang-camping, itu bukan suatu hal yang Islami sebetulnya. Ya. Karena berhias itu adalah identik dengan keindahan ya. Allah itu kan jamilun Ya. dan menyukai Mencintai keindahan. yang indah, dan keindahan itu tidak perlu yang mahal-mahal ya. Hal yang saya kira adalah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat saat itu ya. Mungkin yang paling penting kita itu harus yang diperhatikan itu rapi dan sopan, Itu ya. bersih, rapi dan sopan. Rapi. Nggak usah berlebihan ya. Nah, itu. Jadi lamun cek urang Sunda mah tong kaleuwih lamun cek dandan teh menor naon. Menor. Iya, bisa. Menor apalagi dengan punya niat yang bukan-bukan gitu. Kan ada etika dan aturan lagi-lagi bagi kaum perempuan, maaf ya. Iya. Menggunakan minyak wangi juga kan tidak boleh berlebihan, karena itu bisa mengundang pikiran yang bukan-bukan dari lawan jenis. Iya. Jadi ini suatu hal yang perlu diperhatikan oleh kaum perempuan ketika berhias ya. Jangan sampai berhias itu tabarrujul jahiliyah ya. Berhias sampai menyerupai orang-orang jahiliyah. Ya, dan jika kita ingin berpakaian terlihat indah atau ingin berhias, disesuaikan mungkin aja Ustaz, disesuaikan dengan situasi, tempat misalnya ya, tempat kita. Nah, kalau di rumah misalnya sebagai seorang istri wajar ya ketika kita ingin berhias atau wajib untuk suaminya. Jadi disesuaikan dengan tempat dan situasinya gitu. Terkait dengan pakaian kan di dalam Al-Qur'an fungsi utama pakaian dalam Islam itu adalah menutup aurat. Ada libasan, ada warisan. Kalau warisan lebih kepada sisi estetika. Jadi jangan demi alasan menutup aurat, sekadar penutupan aurat ya hungkul, tapi perlu diperhatikan juga desain, ya, terus rancangan. Jadi di samping menutup aurat juga pakaian itu adalah berfungsi untuk perhiasan. Nah, di sini adalah peran para desainer ya. Bagaimana kita agar tampil fashionable tapi tidak melanggar norma Islam. Yang ketiga, dalam Islam pakaian di samping perhiasan juga alat untuk menjaga diri agar terhindari penyakit kan. Betul. Dari penyakit ya. Karena banyak penyakit-penyakit yang bersarang di tubuh orang tersebut karena kurang peduli terhadap pakaian. Terus yang terakhir adalah pakaian itu untuk identitas, menunjukkan identitas seseorang. Nah, dan biasanya juga menjadi seorang muslim itu ya, khususnya muslimah perempuan itu yang menutup aurat itu biasanya lebih dihormati ya, daripada orang-orang yang terbuka auratnya gitu. Saya kadang-kadang merasa risih ya, baik ini menimpa keluarga saya sendiri ataupun kaum muslimat secara umum ya. Ada sebuah hadis yang berbunyi kasiyatun ariyatun. Mereka itu berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Pakaian yang seperti apa ya? Bisa saja seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul ya, ketat ya. Merketeng-teng jika luput ya. Bajunya di baju tapi mencetak tubuh gitu. Itu termasuk ariyatun kata Nabi ya. Berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Yang pertama adalah ketat, yang kedua transparan, tembus pandang. Itu kata Nabi, jangankan bisa masuk surga ya.
untuk mencium aroma surganya pun tidak akan diperoleh bagi perempuan yang seperti itu. Ya, alhamdulillah.